Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang media pembelajaran PPKN. Sebelum masuk ke materi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina. Dan saya Nur Nabila. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian media pembelajaran, kedua fungsi media pembelajaran, lalu yang ketiga ada tujuan media pembelajaran. Nah, yang keempat yakni kriteria pemilihan media pembelajaran, dan yang kelima contoh media pembelajaran. 1. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Dapat disimpulkan, pengertian media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai suatu yang bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 2. Fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 6 macam. Yang pertama ada sarana untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Maksudnya di sini, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Lalu ada yang kedua yaitu memberikan kejelasan atau memberikan stimulasi belajar. Di sini terutama rasa ingin tahu pelajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Lalu yang ketiga, mempercepat proses belajar. Maksudnya di sini, fungsi itu mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran siswa dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. Lalu fungsi yang keempat, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pada umumnya, hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran akan tahan lama mengendap sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Lalu ada yang kelima yaitu mengubah titik berat pendidikan formal, yaitu maksudnya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, lalu pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Lalu yang terakhir ada membangkitkan motivasi belajar. Nah, maksudnya di sini dalam hal ini media menjadi motivasi intrinsik bagi peserta didik, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. 3. Tujuan media pembelajaran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut bahan ajar. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Lalu yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Lalu yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Kelima, menjelaskan informasi atau pesan pembelajaran. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang keempat yakni kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran ini terdiri dari dua jenis, yakni kriteria umum dan kriteria khusus. Nah, yang pertama kriteria umum. Dalam kriteria umum memilih media pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kriteria pertama yakni kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan instruksional umum atau tujuan instruksional khusus. Ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, analisis dapat diarahkan pada taksonomi Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kriteria kedua, yakni kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Contohnya dalam pembelajaran PPKN ketika kita ingin menjelaskan materi tentang
pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita menggunakan media audiovisual di mana menampilkan sebuah film atau video tentang perjuangan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya kriteria ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pelajar atau siswa. Dalam hal ini media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa, namun tidak cocok untuk siswa yang lain. Misalnya, seorang guru mengajar menggunakan media gambar, namun di dalam kelas tersebut terdapat peserta didik yang memiliki gangguan penglihatan, maka media tersebut tidak boleh digunakan atau tidak sesuai karena tidak akan efektif karena terdapat peserta didik yang memiliki gangguan penglihatan tadi. Selanjutnya kriteria keempat, yakni kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga teruji validitasnya, yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oke, selanjutnya yakni kriteria kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar. Bobby De Porter dalam buku Quantum Learning mengemukakan terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Siswa yang memiliki tipe visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti video, grafis, dan lain-lain. Berbeda dengan siswa dengan tipe auditif, lebih menyukai cara belajar dengan mendengarkan dibanding menulis dan melihat tayangan. Sedangkan tipe kinestetik lebih suka melakukan dibanding membaca dan mendengarkan. Nah, yang terakhir yakni kriteria keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka akan kurang efektif. Misalnya, guru PPKN akan mengajarkan menggunakan media pembelajaran TV Education. Tentu saja guru tersebut harus mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan jam tayang TV Education tersebut. Contoh lain yakni misal dalam mengajarkan suatu materi, kita juga harus memperhatikan fasilitas yang tersedia. Jika dalam sekolah tersebut tidak terdapat aliran listrik, maka kita juga tidak bisa menggunakan media yang membutuhkan aliran listrik tersebut seperti proyektor dan lain-lain. Itu tadi pembahasan tentang kriteria umum memilih media. Selanjutnya yakni kriteria khusus pemilihan media. Sudah terdapat satu contoh tabel pertanyaan yang berisi beberapa pertanyaan untuk memilih media dengan memperhatikan aspek-aspek yang dipertanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya di dalam tabel tersebut juga memperhatikan aspek-aspek dalam memilih media seperti aspek akses, aspek biaya, aspek teknologi, aspek interaktivitas, aspek organisasi, dan aspek novelty atau pembaharuan. Nah, selanjutnya yakni pembahasan yang kelima mengenai contoh media pembelajaran seperti gambar, bagan, poster, karikatur, komik, media audio, dan media audiovisual. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni media gambar. Media gambar ialah satu media visual yang hanya dapat dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Atau definisi media gambar yang lainnya ialah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual ke dalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pemikiran yang bermacam-macam, misalnya seperti potret, slide, lukisan, dan lain-lain. Salah satu contohnya dalam pembelajaran PPKN, media gambar yang digunakan yaitu tentang Pancasila. Kita dapat memberikan gambar kepada anak-anak mengenai lambang-lambang Pancasila beserta artinya. Yang kedua yakni media poster. Media poster merupakan salah satu media yang sangat penting dalam memperjelas pengertian dan melukiskan atau memvisualisasikan makna atau isi pesan yang terkandung di dalam poster kepada peserta didik sesuai dengan tema materi pembelajaran yang diinginkan. Nah, contohnya di dalam pembelajaran PPKN mengenai mencintai lingkungan, kita dapat memberikan satu poster kepada anak-anak dengan gambar yang menarik sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga
ketiga yakni media bagan. Media pembelajaran visual bagan seperti halnya media visual lain, bagan mempunyai fungsi yang pokok yaitu menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. Secara visual, bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu materi pembelajaran. Nah, contohnya dalam pelajaran PPKN tentang Pancasila, kita dapat menyediakan bagan-bagan mengenai urutan 5 Pancasila beserta lambang-lambangnya dan contoh penerapannya seperti gambar di samping. Media pembelajaran yang keempat yakni karikatur. Media pembelajaran karikatur adalah media pembelajaran yang dibuat dalam bentuk gambar yang bermuat humor dengan objek manusia atau benda yang digambarkan dengan pemilihan tubuh atau wajah serta mengandung satu makna tertentu bagi pembaca. Dapat kita lihat contohnya yakni gambar tersebut merupakan gambar seorang koruptor yang digambarkan dengan kepala tikus. Media pembelajaran yang kelima yakni komik. Komik merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran baik daring maupun luring. Komik dapat digunakan dalam proses pembelajaran dua arah, yaitu sebagai alat bantu mengajar dan sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. Nah, gambar di samping yaitu dalam pembelajaran PPKN kita dapat menjelaskan tentang sopan santun menggunakan komik. Selanjutnya contoh media pembelajaran yang keenam yakni media audio. Media audio yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Nah, contohnya seperti di samping, yakni radio, kaset, dan lain sebagainya. Nah, media pembelajaran yang terakhir yakni media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu kegiatan atau proses. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Media audiovisual ini sangat sering digunakan, seperti contohnya